Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di channel Indira's Kitchen. Di video kali ini aku bikin ide jualan kekinian. Jajanan ini laris manis, titip di warung, dan bisa juga untuk isian snack box. Rasanya yang enak, bikin banjir orderan. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama, kita akan buat biangnya terlebih dahulu. Siapkan teflon, masukkan 200 ml air, tunggu hingga mendidih. Masukkan 100 gram tepung terigu. Dan ini kita akan masak dan kita aduk cepat ya bun, sampai nanti si adonannya mengumpal atau menjadi sebuah adonan seperti ini. Kalau sudah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu, baru nanti kita gunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang cukup besar, masukkan tepung beras ketan sebanyak 200 gram, tambahkan 2 siung bawang putih yang dihaluskan, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini bisa kita aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan 150 ml air. Di sini aku gunakan air biasa dan kita aduk kembali menggunakan spatula hingga tercampur rata. Karena adonannya sudah mulai berat, jadi selanjutnya akan aku uleni seperti ini. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Kemudian kita masukkan biang yang sudah kita buat di awal tadi dan kita uleni kembali hingga tercampur rata sampai kedua adonan ini menyatu ya bun. Nggak perlu sampai kalis, cukup sampai tercampur rata saja. Kemudian kita tambahkan 6 sendok makan minyak goreng. Di sini memang kelihatannya terlalu banyak minyak dan susah untuk menguleninya karena minyaknya terlihat banyak. Lama-kelamaan nanti minyaknya akan menyatu di adonannya seperti ini. Kalau sudah, ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain yang bersih ya bun. Dan kita diamkan selama 30 menit di suhu ruang. Sambil menunggu, kita buat bumbunya. Siapkan chopper, masukkan 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Kemudian kita masukkan cabai merah keriting sebanyak 10 buah. Kalau mau di mix menggunakan cabai rawit juga boleh ya bun, opsional aja. Dan ini kita chopper atau bisa juga kalau mau di blender. Kemudian siapkan teflon yang sudah berisi minyak panas dan di sini akan aku masukkan bumbu yang sudah kita chopper sebelumnya. Dan kita akan masak hingga bumbunya matang terlebih dahulu menggunakan api sedang ya bun. Jika bumbunya sudah matang, kita masukkan wortel yang sudah dipotong dadu, masukkan juga bakso dan juga sosis yang sudah dipotong dadu. Kemudian ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Karena wortelnya masih keras, jadi di sini aku tambahkan sedikit air, gunanya untuk membuat si wortelnya sedikit empuk ya bun. Dan kita tambahkan bumbu, ada garam, kaldu bubuk, micin, dan juga gula pasir. Untuk micinnya bisa juga kalau mau di skip, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi sedikit garam atau kaldu bubuknya ya bun, supaya lebih berasa aja. Dan kita aduk hingga airnya sedikit menyusut seperti ini. Kemudian kita masukkan 2 sendok makan saus sambal, bisa diganti saus tomat juga. Dan kita aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Terakhir kita masukkan daun bawang. Di sini aku hanya gunakan bagian daunnya saja. Lalu bisa kita aduk hingga tercampur rata dan kita masak sampai sedikit kering. Kalau sudah matang, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita balik lagi ke adonan yang sudah kita diamkan selama 30 menit. Dan ini kita buka plastiknya terlebih dahulu. Untuk tekstur adonannya ini sudah lebih halus ya bun, bisa dilihat. Kemudian di sini akan aku ambil sedikit adonan. Di sini memang akan aku timbang aja supaya nanti beratnya itu sama. Kurang lebih beratnya itu 40 gram ya bun. Kemudian ini akan aku bentuk bulat seperti ini. Setelah itu kita beri lubang di bagian tengahnya. Dan kita akan isi dengan bahan isian yang sudah kita buat sebelumnya sebanyak kurang lebih 1 sendok teh, tapi agak munjung gitu. Kemudian kita akan tutup perlahan ya bun. Usahakan untuk isiannya itu jangan sampai keluar gitu dan kita akan bentuk bulat.
Lalu bisa kita pipihkan sedikit seperti ini dan kita rapikan, usahakan tidak ada isian yang keluar gitu ya bun. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Misal nih kalau kalian nggak ada timbangan, bisa juga untuk beratnya itu dikira-kira saja. Bisa gunakan bantuan sendok ya bun, atau sendok takar juga boleh. Kemudian ini akan aku bentuk bulat kayak tadi. Untuk caranya masih sama ya. Oh ya, buat bunda-bunda yang belum subscribe channel ini, tolong bantu subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya tentang ide jualan yang lain ya bun. Buat yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Aku sarankan untuk isiannya juga jangan terlalu banyak banget, takutnya nanti juga isiannya ini keluar ya bun. Kemudian ini bisa kita bentuk bulat seperti ini. Dan sambil dipipihkan, lalu kita rapikan seperti ini ya bun. Kita lakukan tahap ini sampai selesai. Kalau sudah, ini bisa kita letakkan ke wadah yang sudah diolesi menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket. Dan ini bisa banget kalau mau dijadikan frozen food, tinggal kalian goreng aja setengah matang ya. Cuma karena aku mau konsumsi pribadi, jadi di sini langsung aku goreng semuanya aja. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang dan jangan langsung dibalik ya bun, kita tunggu bagian bawahnya kokoh terlebih dahulu, baru bisa dibalik seperti ini. Untuk membaliknya juga hati-hati, takutnya nanti adonannya rusak gitu. Kita balik perlahan aja dan kita goreng perlahan sampai bagian luarnya itu kering gitu dan sudah berubah warna sedikit kecoklatan. Dan untuk menggorengnya juga jangan terlalu lama karena ini adonannya bisa meletus ya bun, kayak cireng gitu. Walaupun ini nggak pakai aci alias tepung kanji, cuma ini bisa meletus kalau digoreng terlalu lama. Dan ini sudah matang, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dari satu resep ini aku hasilkan 17 pieces dan ini termasuk banyak ya bu. Kemudian kalau mau dijual kita kemas menggunakan kertas roti seperti ini. Nah ini setelah aku kemas menggunakan kertas roti dan juga ada mika. Untuk mikanya nanti ukurannya aku tulis di kolom deskripsi aja. Tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik, dan untuk harga jualnya di sini bisa kalian sesuaikan di daerah masing-masing karena setiap daerah itu harga bahan bakunya juga berbeda. Kemudian ini akan aku kasih tunjuk untuk isiannya, tuh lihat melimpah banget ya bun. Yuk langsung saja kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget, isiannya melimpah, teksturnya itu kenyal, luarnya garing. Jajanan ini itu mirip cireng tapi bukan cireng, jadi kalian wajib cobain deh karena nggak akan nyesel.